Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kunjungan Hitler ke Palestina pada era Perang Dunia Kedua. Sudah suatu hal yang wajar ketika Jerman mengunjungi negara-negara di Timur Tengah, karena pada Perang Dunia Pertama atau bahkan sebelumnya, sebelum Perang Dunia Pertama pun Jerman itu sudah menjalin aliansi atau persahabatan dengan negara-negara Turki Utsmani. Jadi ketika Turki Utsmani runtuh dan ketika Perang Dunia Kedua berlanjut, Jerman pasti masih ada lah rasa peduli dan rasa empatinya ke negara-negara di Timur Tengah. Pada tahun 1942, Menteri Luar Negeri Jerman yaitu Ribbentrop melakukan kunjungan ke Palestina, dan dia mempersilahkan Mufti Yerusalem atau Mufti Palestina pada saat itu yaitu Haji Amin Hussaini untuk mengunjungi Berlin dan melakukan beberapa kepentingan atau kerjasama lah. Dan Ribbentrop pun selaku Menteri Luar Negeri Jerman pada saat itu, pada saat Hitler menjabat, dia itu mempersilahkan kepada Al-Hussaini untuk menyampaikan keinginannya jika dia rela atau bersedia berkolaborasi dengan pihak Nazi Jerman pada saat itu. Keinginan Al-Hussaini antara lain, yang pertama adalah dia menjadi pemimpin di tanah Arab. Jadi seluruhnya tanah Arab dia pemimpinnya satu tuh. Yang kedua adalah keinginan Al-Hussaini yang kedua adalah memerdekakan negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara di sekitarnya nih dari penjajahan oleh negara-negara sekutu. Keinginan yang ketiga adalah mempersilahkan pemuda-pemuda Muslim untuk bergabung kepada blok poros, karena pada saat itu sedang gencar-gencarnya Perang Dunia Kedua tuh. Bahkan Hitler pun dan bala tentaranya sudah melancarkan serangan ke tanah Afrika tuh, yang dipimpin oleh Erwin Rommel, jenderal kebanggaan dan jenderal kesayangannya. Pada tahun 1942, Al-Hussaini selaku pemimpin Palestina atau pemimpin Yerusalem tinggal di Berlin. Jadi di Berlin itu dia difasilitasi nih, asalkan dia mau menuruti beberapa keinginan dari pihak Hitler. Asalkan dia mau menuruti beberapa keinginan dari Hitler sendiri dan juga jenderal-jenderal atau menteri-menterinya. Jadi di situ Hitler berkeinginan. Jadi di situ Hitler ingin Al-Hussaini agar mendoktrin pemuda-pemuda Muslim di seluruh dunia, terutama di Timur Tengah nih, untuk membenci Yahudi dan juga untuk mendukung blok poros yaitu Jerman, Jepang dan juga Italia di kancah Perang Dunia Kedua. Di situ pun Al-Hussaini difasilitasi oleh pihak Jerman, kayak misalkan kantornya, terus juga tempat tinggalnya. Terus juga tiap bulan itu dia selalu dikasih gaji, dikasih makanan pokoknya dari pihak Jerman sendiri. Pokoknya di situ dia nggak pikiran lah masalah akomodasi, udah ditanggung sama pihak Jerman. Tetapi di sini ada salah satu keinginan Al-Hussaini yang Hitler itu nggak mau menurutinya atau menolaknya gitulah. Tapi secara halus, ini bukan secara terang-terangan. Dia tidak mengatakan iya nih. Yaitu keinginan Al-Hussaini agar menjadi pemimpin absolut Timur Tengah atau bangsa Arab pada saat itu. Jadi Hitler nggak mau tuh. Hitler hanya bilang, tunggu aja, kalau itu mau kamu, tunggu aja nanti kalau blok poros itu sudah memenangkan Perang Dunia Kedua. Tapi di sini Al-Hussaini nggak patah semangat gitu aja, dan dia nggak memutuskan tali persahabatannya dengan blok poros atau dengan pihak Jerman khususnya nih. Dia tetap menjalin kerjasama, bahkan dia pun sering mempropagandai pemuda-pemuda Muslim baik di Eropa, di Jerman maksud gua, di Eropa Barat, di Jerman khususnya, ataupun di Timur Tengah, dan juga di negara-negara yang mayoritasnya itu penduduknya Muslim, kayak di India pada saat itu. Jadi dia itu nggak jauh beda sama Hitler tuh. Dia sering berorasi di radio-radio atau di surat kabar untuk membumi hanguskan Yahudi, cuman dengan bahasa Islami gitu loh, dengan bahasa-bahasa yang agak halus. Dia juga bahkan tidak setuju nih ketika anak-anak Polandia yang masih kecil-kecil nih, khususnya anak-anak Yahudi, yang diungsikan ke Timur Tengah atau ke Palestina sana. Dia sangat nggak setuju. Bahkan dia ingin anak-anak itu dikembalikan ke Polandia sana, agar pihak Jerman yang mengurusnya secara tegas. Ini membuktikan bahwa doktrin Hitler itu udah masuk nih ke pemimpin Palestina pada saat itu, yaitu Al-Hussaini. Dan pada tahun 1943, pemimpin SS yaitu Heinrich Himmler
Heinrich Himmler ini meminta kepada Al-Husaini bahwa pemuda-pemuda Timur Tengah, khususnya pemuda-pemuda Muslim, agar masuk ke dalam divisinya, yaitu divisi Schutzstaffel atau divisi Schutzstaffel, yaitu divisi kebanggaan Adolf Hitler sendiri, pasukan khusus yang ada di Jerman pada saat itu. Jadi kalau lu masuk divisi ini nih, divisi SS ini nih, pokoknya lu tuh dihargai banget lah pada saat itu, karena ini divisi khusus dan juga divisi elit nih, divisinya Jerman pada saat itu. Bahkan divisi Angkatan Daratnya pun kalah. Dia tuh tingkatannya di atas sedikit dari SA, yaitu Angkatan Darat Jerman pada saat itu. Sebanyak 500.000 pemuda dari Timur Tengah ditugaskan untuk memihak blok poros, yang mana ini adalah pemuda-pemuda besutannya atau bawaannya dari Al-Husaini selaku pemimpin Palestina pada saat itu. Jadi ada nih 500.000 pemuda Muslim yang udah nurut, udah didoktrin juga, udah dilatih juga nih untuk memihak kepada blok poros, yaitu Jerman. Dan dia itu ditugaskan di front Afrika, karena Afrika kan dekat tuh sama Timur Tengah. Tentu aja di sini Hitler sangat senang, karena keinginannya untuk menggaet atau meminta pemuda-pemuda Muslim di Timur Tengah untuk menjadi tentara blok poros ini tercapai. Di sini Hitler menjulukinya dengan sebutan ras Arya kehormatan. Jadi pada tahun 1943 Hitler itu mulai merekrut nih tentara-tentara yang dijadikan dimasukkan ke anggota SA atau SS, tapi dari kalangan non-Arya, dari kalangan bukan orang-orang Jerman maksud gua. Kayak dari orang-orang Afrika, terus juga dari tentara muslimin, pokoknya yang rela berkolaborasi atau rela beraliansi dengan Jerman, nah direkrut tuh. Nah itu disebutnya ras Arya kehormatan. Padahal seperti yang kita tahu, Hitler itu sangat menolak orang di luar Jerman yang menjadi tentaranya dulu pada saat awal-awal pecahnya Perang Dunia Pertama. Karena pada saat itu Jerman masih di atas angin lah. Jerman masih menang tuh di semua front. Tapi ketika tahun 1943 mungkin Hitler sadar nih, oh tentaranya udah loyo, terus juga tentaranya stoknya udah pada menipis lah. Dia udah sadar, makanya dia mengkampanyekan atau mempropagandakan bahwa ras Arya kehormatan itu wajib dihormati. Dan wajib juga menjadi tentara dan juga menjadi militer-militernya pada saat itu. Bahkan Himmler pun membuat divisi khususnya nih, divisi khusus Jerman Arab untuk melatih dan mempropagandai pemuda-pemuda Arab di situ yang ingin menjadi tentara SS pada era Perang Dunia Kedua. Jadi difasilitasi di sana tuh ada kantornya, terus juga ada pelatih-pelatihnya khusus. Karena Hitler juga pasti tahu lah, ketika Perang Dunia Pertama Jerman itu kan berkolaborasi atau beraliansi dengan Turki Utsmani, yang mana Turki Utsmani ketika itu telah runtuh, ketika Perang Dunia Pertama kan dia hancur dan runtuh, nggak ada lagi, tapi bekas-bekasnya masih ada tuh. Maksudnya orang-orang Islam yang dia percayai lah untuk bisa menjalin aliansi atau menjalin kerjasama pada saat itu. Tetapi pada akhirnya banyak dari kalangan pemuda Muslim yang tadi dikirim tuh untuk menjadi tentara SS itu tewas sia-sia di sana, karena tentara Jerman sendiri sudah tidak mampu menghadang atau menghalau serangan-serangan dari pihak sekutu. Jadi bukan karena kemampuan tentara Muslim sendiri, bukan, karena pihak Jerman pun sudah loyo, bahasa gampang itu. Terus juga alutsista udah nggak memadai, stok-stok logistik juga sudah jarang dikirim, jadi wajar aja mereka kalah. Dan 500.000 tentara Muslim yang diberikan kepada Hitler dan juga kepada Himmler tewas seketika. Dan gimana nasib Al-Husaini? Al-Husaini pun dikabarkan diadili dan juga dihukum tembak tentunya, dihukum mati oleh pihak sekutu karena dia bertanggung jawab atas aliansi yang sangat-sangat merugikan pihak sekutu pada saat itu. Hitler yang berkampanye ke Palestina ini silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.